Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Abai di series belajar bahasa pemrograman C, di mana di video sebelumnya kita belajar mengenal bahasa pemrograman C dan juga kita telah menginstalasi aplikasi yang namanya DevC++. Di video kali ini kita akan belajar namanya struktur dasar dan aturan penulisan bahasa pemrograman C. Sebelum kita belajar struktur dasar dan aturannya, kita perlu mengetahui alur dari pembuatan file itu sendiri hingga menjalankan file itu. Nah, kita sebetulnya perlu namanya text editor. Kita perlu dua aplikasi atau bisa dibilang dua program, satu aplikasi dan satu program. Pertama text editor dan compiler. Text editor itu sebetulnya banyak, ada Notepad, Sublime Text dan lain sebagainya. Lalu ada namanya compiler. Compiler ini apa sih? Kalau compiler itu sebetulnya sebuah program yang gunanya untuk menerjemahkan dari bahasa yang telah bahasa pemrograman C ini yang kita udah buat filenya itu, terus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Lalu dari bahasa mesin ini itu akan dijalankan oleh komputer. Sebetulnya alurnya seperti itu aja sih, simple. Nah, kira-kira pasti ada yang nanya, DevC++ itu ada di mana? Apakah text editor atau compiler dan sebagainya? Sebetulnya kalau DevC++ itu ada di kalau DevC++ itu adalah aplikasi yang include text editor dan juga compiler. Nah, lanjut kita akan belajar cara membuat file dalam bentuk program bahasa pemrograman C, terus kita menjalankan, lalu kita belajar namanya struktur dasar dan aturannya. Oke. Nah, lanjut. Kita buat dulu filenya di source file. Buat dulu aja ini dulu. Include studio home untuk domain, kita buat dulu halo dunia, halo Bang Abai. Nah, kita belajar dulu cara menjalankan file kita. Kita save dulu. Terserah kalian di save di mana. Halo. Ini jangan C++ ya. Jangan lupa. Ini bahasa C. Oke. Jadinya .c. Ini format dari bahasa pemrograman C. Kita save. Oke. Nah, di sini kita lihat ada logo sih. Nah, ada logo compile, run dan compile dan run. Nah, di execute juga kita lihat compile, run, compile, run. Nah, compile itu kita terjemahkan. Kita klik aja. Terserah mau klik yang ini atau yang ini. Nah, di sini ada bahasanya, ada notifikasinya lah. Itu compilation kita, results, errornya 0, warningnya 0. Output file name-nya seperti di sini, size-nya segini, 107 KB, dan compilation-nya itu butuh cuma 0,45 detik. Nah, langsung kita run biar kita ketahui hasil daripada codingan kita ini. Nah, sudah. Halo Bang Abai, sama. Oke. Kita klik apapun itu nanti keluar. Nah, itu adalah sederhananya kita menjalankan file kita. Sebetulnya bisa aja langsung compile and run sih. Nah, bisa.
Nah, di sini kita sudah belajar namanya menjalankan eh, di sini kita sudah belajar cara menjalankan file bahasa pemrograman C kita. Lalu kita juga udah tahu kegunaan run dan compile. Lanjut kita akan belajar namanya struktur dasar. Di sini ada namanya struktur dasar, yaitu include. Apa sih itu include? Nah, kita komen aja dulu sih. Apa itu include? Nah, sini juga. Ini jangan lupa, ini namanya komen. Jadi kalau misalkan komen ini itu nggak ada guna, nggak akan ke execute ke file kita. Nah, ini apa itu integer? Nah, integer dan main sih, main. Apa itu? Apa itu printf? Nah, setelah kita belajar dulu. Setiap kali kita akan membuat file bahasa C, itu akan struktur datanya akan seperti ini: include, integer main, entah itu print atau sebagainya. Ada di integer main juga ada kurung tutup dan kurung buka, terus ada kurung kurawal dan kurung tutup. Nah, kita perlu pahami di bagian include. Nah, di struktur dasar yang kita wajib pahami adalah pertama include. Nah, apa sih itu include? Include itu adalah mengimpor sebuah fungsi yang terdapat pada header file. Nah, header file ada di mana? Ada di komputer kita. Kenapa ada di komputer kita? Ya, pada saat kita udah nginstal di C++ itu, contoh dari stdh itu apa sih? Ya, yang contohnya adalah printf. Nah, itu contoh contoh fungsi-fungsi yang ada di stdioh itu adalah printf. Lalu integer main. Nah, apa sih itu integer main? Nah, integer main itu kayak fungsi utama, lebih fungsi utama sih. Jadi kalau misalkan kalian buat function atau fungsi lain atau yang lainnya, ini akan di file itu akan nanti menjalankan integer main dulu. Nah, apa itu printf? Nah, printf itu seperti kita nyuruh untuk komputer untuk menampilkan yang ada di dalam printf itu, yaitu halo Bang Abai. Nah, kita sudah belajar namanya cara menjalankan file .c-nya ini. Terus kita sudah belajar namanya struktur dasar dan aturannya. Lalu kita nanti akan belajar namanya tipe data dan sebagainya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.